wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Karanganyar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, kemudian coach dan juga coaching. Bersama saya Fitri Suryani dari SD Negeri 05 Karangrejo, dan di sebelah kanan saya Joko Ruskanto dari SD Negeri 02 Karangrejo. Dan sebelah kiri saya Fitri Agusti Aryani dari SDN 02 Sumberjo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fitri Aryani. Waalaikumsalam Bu Fitri Suryani. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Fitri Suryani, kabar saya hari ini baik-baik saja dan alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali mendengar kabar Ibu Fitri Agusti Aryani baik-baik saja. Begini ya Bu, hari ini Bu Fitri Agusti akan melakukan proses coaching dengan Pak Joko Ruskanto ya. Ya, benar sekali Bu. Ya, baiklah Bu. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang perlu kita obrolkan terlebih dahulu ya Bu ya. Apakah Ibu Fitri Agusti bersedia? Tentu bersedia sekali Bu Fitri Suryani. Nanti pada saat coaching berlangsung antara coach dan coach yaitu Bu Fitri Agusti dan coach yaitu Pak Joko Ruskanto akan saya amati ya Bu ya, dan akan saya nilai sesuai dengan prinsip penilaian coaching. Apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur beta atau belum? Nah, lalu kemudian apakah Bu Fitri Agusti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching, yaitu apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Fitri Agusti sampaikan. Jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi ya Bu Fitri, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Bu ya. Ya Bu Fitri Suryani, silakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Fitri Agusti kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya Bu Fitri, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran temu, yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Berarti Bu Fitri Agusti ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya, yaitu kehadiran temu, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Fitri Agusti kembangkan atau ingin observasi? Ya Bu, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, yaitu kepada Pak Joko Ruskanto. Ya, baik. Berarti ada 2 ya Bu yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya Bu, itu yang ingin saya kembangkan. Ya. Nah, kira-kira ya Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan itu yang seperti apa ya Bu? Indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya itu apa yang harus dilakukan. Baik Bu Fitri Agusti, jadi indikator
pencapaiannya adalah saat Koji sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusi, begitu ya Bu? Betul sekali Bu Fitri Sariani. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya dari Bu Fitri Agustin. Sekarang silakan Bu Fitri Agustin melakukan proses coaching sebaik-baiknya ya Bu. Dan nanti setelah proses coaching dari Bu Fitri dan Pak Joko selesai, kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Siap Bu Fitri Sariani. Ya, silakan Bu Fitri Agustin melakukan proses coachingnya. Ya Bu, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Joko Rustanto. Waalaikumsalam Bu Fitri Agani. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Joko? Sehat? Alhamdulillah Bu, pada kesempatan hari ini masih diberi kesehatan, terus juga kenyamanan sehingga kita bisa ketemu di sini. Ya, tadi Pak Joko ngomong-ngomong ada yang mau dibicarakan Pak, apa ya Pak Joko? Ini loh Bu, saya sedikit mau cerita ada permasalahan dan sharing-sharing yang mungkin bisa kita bicarakan dengan Bu Fitri. Baik Pak Joko, kita ngobrolnya nggak terlalu lama ya, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit begitu ya Pak Joko ya. Ya Bu. Mau cerita apa ini Pak Joko? Sebetulnya sekarang ini saya lagi ada masalah yang ada di sekolah saya, yaitu tentang pembelajaran matematika. Di kelas saya Bu, kebetulan saya mengajar di kelas A dan masih ada sebagian siswa yang belum bisa kalistik. Jadi hal ini yang menjadi siswa saya takut untuk pelajaran matematika karena rasa kemampuannya mereka istilahnya belum memadai atau masih kurang untuk terutama di pelajaran matematika, yaitu tentang berhitung, terus mungkin ada penjumlahan seperti penjumlahan, pengurangan, dan pembagian dan sebagainya begitu. Oh, jadi menurut Pak Joko, mengapa anak-anak takut pada mata pelajaran matematika ini? Ya begitu. Sehingga kemampuannya kurang, belum dapat mencapai tujuan pembelajaran pada fasenya ya Pak Joko ya? Ya kan siswa-siswa saya pada takut dengan pembelajaran matematika ya Bu ya. Pada saat itu saya mengajar hanya klasikal Bu. Jadi saya hanya menerangkan di depan kelas kepada siswa tentang pelajaran tersebut. Kemudian mereka diam dan anteng di kelas. Dan bukunya juga digunakan itu adalah buku paket saja, atau mungkin ada yang lain mungkin bisa di. Oh gitu. Lalu Pak Joko, dari obrolan kita ini, Pak Joko itu ingin mendapatkan apa ini dari obrolan kita ini? Ya saya berharap Bu, dari obrolan kita coaching ini saya ingin mendapatkan solusi bagi murid-murid saya, yaitu tentang bagaimana mereka itu menyukai pelajaran matematika. Karena di pelajaran matematika itu gini ya Bu ya, sebenarnya sulit Bu, tapi kalau kita misalkan bisa atau kita mampu menguasai materi, itu akan sangat menarik sekali Bu. Nah, seperti itu Bu Fitri. Oke Pak, berarti mencari solusi ya supaya anak-anak itu menyukai pada pelajaran matematika dan memahami materi dari matematika. Maaf Pak Joko, saya boleh ya bertanya, saat mengajar Pak Joko apakah pakai media pembelajaran ataupun metode apa yang Bapak lakukan untuk pembelajaran tersebut? Oh iya Bu Fitri, dalam pembelajaran sehari-hari khususnya matematika, saya hanya menggunakan metode klasikal, di mana saya cuma menerangkan di depan kelas, sedangkan anak-anak itu nanti mendengarkan. Kemudian bagaimana cara anak-anak itu menggunakan bukunya, yaitu kita berpedoman pada buku paket yang telah ada, seperti itu Bu Fitri.
yang saya ajarkan dulu adalah tentang bilangan 1 sampai 10 dulu. Kemudian anak-anak menuliskan nambah angka 1 sampai 10 dan menyebutkan nama bilangannya. Kemudian menuliskan jumlah benda yang ada ataupun dalam buku materi tersebut, buku paket bu. Misalpun ada bendanya itu 3, nanti anak-anak itu menyebutkan, oh ini ada 3 benda, nanti disebutkan berapa seperti itu. Terus nanti ditulis di sampingnya jumlahnya berapa, 3 ataupun 4 atau 5, begitu bu. Oh begitu ya. Baik Pak Joko, menurut Pak Joko nih, anak-anak yang menyukai pelajaran matematika dan memahami materi bilangan itu yang seperti apa ya Pak? Gimana ya Bu ya? Menurut saya, murid yang menyukai pembelajaran matematika itu yang sangat antusias dan fokus untuk saat ini adalah pelajaran yang matematika. Lalu yang memahami materi bilangan ya bisa membaca dan bisa menulis 1 sampai 10. Itu adalah yang kami harapkan itu. Itu bagaimana mereka istilahnya bisa mengembangkan pembelajaran tersebut hingga mereka sukai gitu. Seperti itu. Oke, jadi begitu ya. Kalau idealnya murid yang menyukai pelajaran matematika dan memahami materi itu yang seperti dijelaskan Pak Joko tadi ya. Iya Bu, itu adalah ide seperti itu yang saya harapkan. Jadi mereka bisa yang pertama itu senang Bu, antusias, dan juga mereka itu bisa menguasai materi ya, seperti itu Bu. Oke, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poin levelnya 10 gitu. Terus anak-anak yang tidak menyukai dan tidak memahami materi di level 1, menurut Pak Joko nih, murid-murid di kelas Pak Joko itu berada di level berapa nih Pak? Kalau kondisi murid saya saat ini Bu, kalau misalnya dihitung sama dengan level dan disimpulkan sama dengan level, itu kalau murid saya itu berada di level 5 ya. Ya, dimana di level 5 itu ada sebagian yang senang dan sebagian yang kurang begitu berminat, utamanya untuk memahami tentang materi matematika dan bilangan seperti itu. Padahal mereka itu diajarkan untuk bisa memahami bilangan 1 sampai 10. Contohnya seperti itu. Ya, mungkin menurut Pak Joko ini, murid-murid Pak Joko tadi berada di level 5 ya, untuk menyukai dan memahami materi dari pelajaran matematika. Apakah ada kemungkinan murid-murid Pak Joko itu berada di level 10? Mungkin bisa saja Bu di level 10. Nanti ini tergantung istilahnya ya kami dan ataupun hasil coaching yang kami terapkan di sekolah kami. Tapi saya berharapnya tidak di level 10 Ibu. Saya berharap cuma di level 7 aja. Nanti ya istilah peningkatannya itu lebih baik seperti itu. Oh iya, berarti bisa di level 7 dan 10 ya Pak ya. Menurut Pak Joko, apa sih yang bisa Pak Joko lakukan untuk membantu murid-murid Pak Joko di kelas 1 itu supaya berada di level itu dalam memahami materi dan bisa menyukai pada pelajaran matematika tersebut? Mungkin yang seperti Ibu katakan itu, saya itu mengajarkan bahasa Indonesia itu. Saya itu mengajarkan bahasa Indonesia, kemudian saya menggunakan video pembelajaran dan animasi. Nah, lalu mereka suka dan antusias untuk mengikutinya. Nah, apakah video tersebut bisa kami terapkan dalam belajar matematika ini? Jika anak-anak itu sangat antusias dan suka dengan pembelajaran dengan menggunakan video, lalu kira-kira kedepannya apa yang akan Pak Joko lakukan? Saya akan menggunakan video pembelajaran juga Ibu untuk murid-murid saya.
sesuai dengan karakter mereka. Jadi di samping mereka itu senang melihat, anak-anak seharusnya juga bisa memahami tentang isi dalam video tersebut, sehingga anak menjadi antusias dan suka dalam pembelajaran tersebut. Wah, ide yang bagus loh. Bisa membuat video bagus itu Pak Joko, bisa diterapkan untuk pembelajaran matematika. Ya Pak Joko. Iya Bu Fitri, nanti untuk pembelajaran matematika tersebut, nyatanya saya juga akan menyiapkan media yang lain. Misalnya di sini ada papan number. Jadi papan itu dipotong, nanti ada di kotak-kotak itu dikasih angka 1 sampai 10 karena pembelajaran saja untuk matematika adalah pengenalan bilangan itu. Ya. Terus mungkin yang lain adalah menggunakan stick es krim Bu. Misalkan 5 stick ditambah dengan 2 stick, jawabannya berapa? 7. Berarti yang 7 itu nanti dihitung per biji 1, 2, 3, 4 hingga sampai 7. Nah, di situ secara tidak secara tidak sadar ternyata anak-anak itu mengikuti alur pembelajaran matematika dengan baik. Jadi untuk mereka memahaminya tanpa dia sadari bahwa mereka itu bisa memahami antara materi matematika itu. Wah, bagus itu Pak Joko. Menurut Pak Joko nih, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Kalau saya tidak muluk-muluk Bu, hanya yang pertama adalah agar murid saya itu antusias dalam pembelajaran matematika, di mana mereka menyukai pembelajaran tersebut dan juga bisa memahami pembelajaran yang diajarkan di sekolah. Intinya bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Ya, rencananya sudah baik Pak Joko. Apakah menurut Pak Joko akan ada kendala nih untuk menerapkan rencana ini nanti? Mungkin kendala yang adalah cuma waktu itu. Nanti waktu untuk pelaksanaannya saya juga belum tahu bagaimana dan kapan. Yang jelas saya di sini sudah menyiapkan media-media yang akan saya terapkan kepada siswa, terutamanya dalam pembelajaran matematika. Seperti itu Bu Titi. Baiklah Pak Joko, perlu waktu ya berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan, karena proses untuk pembuatan video pembelajaran itu juga lama. Iya Bu Fitri, mungkin dalam mempersiapkan alat dan juga media dan juga materi itu nanti rencananya 2 atau 3 hari ke depan, karena untuk pembelajaran itu lebih cepat juga lebih baik, karena di sini agar mereka anak-anak itu tidak ketinggalan Bu dengan pembelajaran matematika. Nanti kalau kita tunda terlalu lama, nanti kasihan anak-anak juga ya Bu ya. Ya Pak Joko, ini adakah nanti seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Joko nih untuk mempersiapkan pelajaran ini? Nanti yang saya akan lakukan yaitu nanti kita akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam satu sekolah guru. Maksudnya untuk mungkin dalam pembelajaran saya akan mengajak teman saya yang mungkin ada waktu luang untuk mengoperasikan laptop dan alat peraga. Nah, saya nanti juga akan menerangkan pembelajaran tersebut kepada anak. Jadi kita dalam satu sekolah itu kita saling kolaborasi Bu, saling diskusi dan saling bantu membantu seperti itu. Ya, baik nih Pak Joko. Kira-kira kapan nih Pak Joko mau menerapkan di kelas? Saya siap menerapkannya Bu, mungkin hari Senin minggu depan. Kalau ini hari Kamis, nanti mudah-mudahan kami dalam jangka 2 hari ini saya bisa mempersiapkan semuanya, sehingga hari Senin itu kita sudah siap dengan apa yang ingin saya terapkan. Iya, baik Pak Joko Risanto, semoga nanti dengan ide-ide yang Pak Joko sampaikan tadi, anak-anak lebih menyukai pada pembelajaran matematika dan juga mereka akan lebih memahami materi matematika itu dari bilangan 1 sampai dengan 10. Amin, terima kasih Bu Fitri. Itu juga harapan kita semua, yaitu adalah untuk istilahnya memperkenalkan dan
kepada siswa tentang teknologi dalam pembelajaran sehingga mereka bisa antusias untuk mengikuti pembelajaran di sekolah, khususnya pembelajaran matematika. Ya, baiklah Pak Joko Rusnanto, apa yang Pak Joko dapatkan nih dalam sesi obrolan kita kali ini? Pastinya saya akan lebih semangat untuk melakukan, karena dalam coaching ini menurut saya sangat bagus sekali dan sangat menginspirasi bagi saya untuk melakukan, yaitu peningkatan pembelajaran khususnya matematika, karena yang menjadi hambatan untuk di suatu sekolah itu adalah pembelajaran matematika itu. Pembelajaran matematika itu pasti dimanapun banyak istilahnya gimana ya? Seperti itu tuh, kurang berminat. Nah, dengan adanya coaching ini saya merasa terbantu sekali Bu untuk melakukan yang terbaik buat sekolah saya, khususnya di kelas 1. Ya, oke. Semoga sukses ya Pak Joko, dan semoga nanti berhasil dalam menerapkannya kepada siswa dan siswa menjadi antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika di kelas Pak Joko. Jadi Bu, siap, nanti akan kami terapkan yang sesuai yang Ibu sarankan tadi, Ibu sarankan tadi. Ternyata itu sangat membuka wawasan bagi saya untuk melakukan istilahnya pengembangan diri ataupun pengembangan untuk melaksanakan istilahnya pembelajaran matematika secara maksimal. Pak Joko, matur nuwun untuk hari ini. Terima kasih. Jadi Bu Fitri, sama-sama. Bu Fitri Agustin tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Joko Rusnanto ya. Ya, bagaimana Bu? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Suryani, kita tadi berjalan dengan aman, lancar sekali. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Ya Bu. Boleh saya bertanya ya Bu? Boleh. Pertanyaan pertama nih ya Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapannya dengan alur TIPTA, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Jadi lancar ya Bu ya, semua pertanyaan sudah disampaikan, kemudian permasalahan yang dihadapi oleh coaching juga sudah mendapatkan solusi, yang mencari solusi coaching sendiri. Kemudian Bu Fitri Agustin hanya memberikan pertanyaan. Baik, jadi Bu Fitri Agustin sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur TIPTA. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan Bu. Tadi sudah berhasil, Bu Fitri Agustin tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur TIPTA, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian juga mengidentifikasi permasalahan dari coaching. Lalu Bu Fitri tadi juga sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi ya Bu ya. Oke. Dan juga sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan nanti dapat berjalan tentunya dengan lancar dan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Fitri Agustin dengan coaching. Dalam percakapan tersebut itu Ibu Fitri Agustin sudah bisa fokus dan hadir penuh pada percakapan tadi. Bu Fitri Agustin juga sudah menjadi pendengar yang aktif, dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Seperti itu.
lalu Bu, saya juga ingin bertanya untuk kedepannya ya Bu ya, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Fitri Agustin setelah melakukan proses coaching hari ini? Bu Fitri, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan algoritma supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Iya, baik, luar biasa sekali Bu Fitri Agustin ya. Semoga kedepannya lebih baik dan sehat selalu ya Bu ya, selalu sukses. Kemudian terima kasih Bu Fitri Agustin hari ini sudah melakukan proses coaching dengan algoritma bersama Pak Joko Santo. Saya akhiri ya Bu, dan terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri Suryani, saya juga mengucapkan terima kasih sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run